jadi manusia. Lagi-lagi salah. Ya salahnya kita jadi manusia yang lahir di Indonesia, yang masalahnya sejak Republik ini dilahirkan sampai sekarang itu masalah semua gitu. Dan yang lebih masalah lagi, kita ada dalam tradisi ke-NU-an. Nah, Gitu, konflik pertentangan atas nilai itu juga menjadi representasi atas kepentingan orang luar yang seolah-olah menjadi NU tapi memanipulasi kesadaran NU sehingga dia bisa menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Nanda Ratnasari tentunya di Suara Bumi Lampung dengan tema Pemuda, Rasionalisme, dan Perubahan Politik Indonesia. Tentunya masih bersama narasumber luar biasa malam hari ini, Bang Amsar Anumanan. Kasih tepuk tangan lagi dong. Ya, masih berbicara seputar politik, perubahan politik Indonesia nih Bang. Kira-kira faktor apa saja sih Bang yang mempengaruhi adanya perubahan politik Indonesia itu sendiri? Ini keterkaitan dengan pemuda Iya. sama perubahan politik di Indonesia. Iya. Saya diingatkan pernyataan Gus Dur, proses perubahan politik di Indonesia ketika pasca turunnya Pak Harto itu harus diletakkan sebagai perubahan konstitusional. Jadi politik tidak lagi berdasarkan kepentingan vested interest dari para penguasa yang kita kenal sebagai oligarki feodalistik itu. Jadi dia harus bagaimana sebuah konsep perubahan politik di Indonesia harus berbasis pada ruang kesadaran perundang-undangan. Makanya ketika Gus Dur meminta saya, ayo Sar masuk ke partai politik, karena perubahan politik itu harus berdasarkan satu reputasi konstitusi, yaitu melalui partai politik. Tapi dalam proses perubahan politik ke depan, kita pakai teori lagi. Kalau kita pakai pendekatan kelompok interest, kita memang harus mempersiapkan diri dengan tadi ya, dengan logika-logika bagaimana pemuda harus membangun rasa nasionalisme dan bagaimana mereka menjadi subjek terhadap perubahan. Itu memang harus masuk dalam institusi partai politik, karena disitulah aturan mainnya sebagai protap dari perubahan dan eskalasi perebutan kekuasaan. Tapi kalau kita mau pada metode yang kedua, yaitu bagaimana kita menjadi pressure group, ya, kelompok penekan, kita harus melahirkan ya sumber daya manusia Indonesia sebagai subjek terhadap perubahan yang mempunyai sebuah entitas dari ruang kesadaran atas dirinya, atas tradisi-tradisi lokal di mana dia hadir, dilahirkan oleh Allah menjadi Sunda, menjadi watak keindonesiaan yang ada. Nah, disitulah rasa ruang kesadaran wawasan nasional atas kepemudaannya muncul, lalu berbanding lurus dengan pola nasionalisme. Jadi bukan menguasai politik, tapi dia menyebar pola ruang kesadaran politik dari entitas-entitas dan dijadikan dia akan membangun menjadi subjek-subjek terhadap perubahan dari watak negaraan untuk menjadi lebih baik. Berpengaruh ya Bang ya? Ya pilihan metodologi dua-duanya sama. Mereka yang di partai politik juga mengikuti sistem. Nah, kita yang berbasis pada gerakan kebudayaan yang kita bangun di berbagai jaringan itu juga merupakan representasi dari logika yang memperkuat basis institusionalisasi sama basis kultural. Ini harus tidak konfrontasi sebagai sebuah dua nilai yang berbeda, tapi dua sisi nilai yang saling melengkapi dalam satu mata uang. Jadi perubahan itu tidak mendiskriminasikan masyarakat, tapi juga tidak mengagungkan mereka-mereka yang di partai politik gitu. Jadi ya bersinergis saja bahwa variabel perubahan atas nama kultur kebudayaan untuk menjadi lebih sadar terhadap pola ruang kesadaran politik bernegara, tapi di sisi lain juga perubahan mekanisme sistem dan mekanisme politik itu dijalani berdasarkan sebuah prinsip perundang-undangan. Urusan nanti undang-undangnya itu tidak masih manipulasi, yang harus kita benahi adalah representasi personal yang menjadi anggota legislatif.
benar nggak dia memihak pada ruang kesadaran untuk membangun kesadaran politik Indonesia lebih baik, atau dia hanya cuma berdasarkan kepentingan dari eskalasi naluri kepolitikan yang sesungguhnya ada kepentingan kapital di belakangnya untuk mengeksplorasi dari seluruh prinsip perundang-undangan yang ada. Tergantung outputnya awalnya ya. Niat. Kalau niat. kita balik lagi ke basis kemanusiaan kita ya pada niatnya. Gitu. Benar gak dia niatnya murni atau niatnya memang dia mau mengeksploitasi dan memanfaatkan negara pada kepentingan sekelompok orang termasuk kepentingan dirinya untuk berkuasa. Jadi gini Bang, Abang kan hari ini aktif di kampus nih Bang ya, sebagai dosen Unusia dan Stainu ya Bang? Unusia, Unusia, Stainunya oh. sudah gabung di Fakultas Agama. Oh iya, Unusia. di Unusia nih. Lalu menurut pandangan Abang selaku akademisi, apa nih Bang yang bisa dilakukan oleh para pemuda khususnya mahasiswa dan mahasiswi dalam berkontribusi menanamkan dan membangun nasionalisme serta tetap mengikuti sistem perubahan politik hari ini khususnya di kampus? Ya, kembali ke ruang kesadaran dirinya, dia harus menjadi subjek yang tidak pasif, lalu tidak menjadi jumut terhadap kediriannya. Dia harus sinergis terhadap perubahan yang ada. Jadi dari pengalaman saya sebagai dosen, di mana beasiswa itu diberikan kepada kaum santri, nah di sini problem sosialnya, kaum santri itu sudah punya paradigma tersendiri dari sistem metodologi pesantrenannya. Begitu masuk dalam skala rasionalitas untuk mampu menganalisis tentang perubahan sosial, ini kan masih ke bawah gitu loh. Sehingga energi yang dikeluarkan itu menjadi mubazir. Harusnya pola perubahannya itu sudah membangun satu kapasitas bagaimana seorang mahasiswa yang berbasis pada santri itu sebetulnya dia tetap berbasis pada entitas kediriannya sebagai santri, tapi dia harus sudah menjadi human akademis untuk mampu menganalisis terhadap realitas sosial yang terjadi, sehingga seluruh variabel analisisnya itu menjadi output atas perubahan yang bisa diukur secara rasional berdasarkan sebuah perspektif dan metodologi keilmuan yang ada. Disitulah sebetulnya kaum santri muncul, sekaligus dia menjadi pemuda yang merepresentasikan tidak tercerabut dalam tradisi yang ada, tapi dia juga melihat perubahan sebagai kemampuan akademis. Tapi kan gini Bang, kita kembalikan lagi nih kalau di ruang kampus. Nah, biasanya mahasiswa ini lebih kepada ayo kita buat perubahan yang dimana peraturan-peraturan yang lebih dilegalkan dari kampus itu tidak sesuai seperti itu Bang biasanya. Karena hari ini ayo mahasiswa, nah itu kan tadi Abang bilang ayo kita harus sesuai, harus punya dasar, tetapi dasarnya saja, peraturannya saja tidak sesuai dengan realita yang ada. Nah, itu gimana Bang? Ya, itu sunatullah. Jadi yang harus kita perhatikan begini ya, perubahan itu kan sunatullah. Tapi yang harus dilihat bahwa perubahan itu jangan menjadi dogmatis. Perubahan ya sebagai sistem nilai, apabila itu dikukuhkan dan memiliki otoritas atas upaya untuk mengatur seluruh ruang kebebasan publik, di mana mahasiswa itu merupakan representasi dari ruang kesadaran atau pemuda merupakan subjek dari perubahan tersebut, lalu dia tidak berinisiatif terhadap relasi atas perubahan tersebut, akhirnya sebuah prinsip perundang-undangan, keteraturan dan segala macam itu menjadi dogmatis. Nah, menjadi dogmatis ini sudah merupakan upaya yang sangat otoritarian untuk membangun ruang kesadaran. Kalau kita pakai Gramsci sama Althusser, bagaimana sebuah relasi epistem itu membangun pola loyalitas sekaligus penjinakan terhadap sistem berpikir kemanusiaan kita, itu yang apakah dia melalui kedisiplinan atas prinsip perundang-undangan atau prinsip-prinsip dia harus di DO dan segala macam, karena memang bertolak belakang dari relasi kepentingan kampus tersebut. Nah, itu yang sebetulnya harus kita sikapi, bagaimana sebuah metodologi akademis itu merupakan menjadi pisau analisis dari kepentingan perubahan, dari cara berpikir kita yang memang merupakan subjek dari perubahan itu sendiri, terutama pemuda. Dan ya kalau kita masuk dalam komunitas kaum santri itu kan usia rata-rata sebagai usia secara psikologis usia pemuda. Nah, bagaimana santri itu merupakan representasi dari ruang kesadaran akademis yang berbasis pada tradisi-tradisi
kalau kita masuk pada terminologi KNU-an, dia berbasis pada Ahlus Sunnah wal Jamaah yang An-Nadiyah. Gitu. Ini berdasarkan perspektif saya sebagai dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Lalu bagaimana nih Bang berbicara terkait pemuda NU hari ini, terkait nasionalisme, begitupun perubahan sistem daripada politik Indonesia sendiri? Ini mau dilihat pada kapasitas NU atau kapasitas kepartaian? Ayo Bang, kita sama-sama membuka itu. Gini ya, ada yang harus kita kritisi. Pertama, pada relasi kedirian seorang santri itu selalu mengidentifikasi nilai, sehingga kepatuhan atas sebuah metodologi yang dipelajari di santri, dia menjadi tawadu terhadap kekiaian seseorang, terhadap sistem nilai yang ada. Akhirnya dia menjadi stagnan dan tidak mendinamisasi terhadap perubahan yang ada. Setiap perubahan dia menjadi pakewuh terhadap relasi atas tradisi yang ada. Itu satu. Yang kedua, NU sebagai struktur. Harusnya perubahan NU itu tidak lagi berkutat pada kepentingan ansih NU, tapi NU harusnya menjadi stakeholder terhadap perubahan tata kenegaraan, sehingga seluruh subjek atas kepemudaan yang ada di NU, kita tahu di situ IPPNU, IPNU, Ansor yang usianya masih mengikuti undang-undang kepemudaan ya, 40 tahun itu. Kalau lebih ya itu dimudahin KTP-nya. Sudah. Terus ada yang badan otonom, ada yang secara sistem nilai dia masih NU, yaitu PMI yang dulu dilahirkan oleh NU, tapi independensi dia keluar kepada NU dan sekarang ditarik-tarik untuk menjadi NU lagi. Itu kepentingannya para PMI lah, sama senior-seniornya di NU. Saya nggak bicara itu ya. Tapi kita harus lihat lagi. Pada relasi itu harusnya NU mempersiapkan kadernya itu bagaimana sebuah proses dari perubahan nilai itu menjadikan NU ini resources terhadap sumber daya yang ada, sehingga dia membangun atau melahirkan para negarawan gitu. Tidak lagi berpikir pada kepentingan NU, tapi dia berpikir pada seluruh konstelasi perubahan yang ada, yang bisa jadi diskriminasi dan tidak adil. Dan disitulah NU hadir. Apakah dia harus membangun kelompok-kelompok kecil atau dia membangun pada relasi pesantrenan sebagai identifikasi yang tidak terpisah dengan perubahan masyarakatnya. Nah ini nanti di muktamar dibicarakan nih yang seperti itu. Nah pada sisi tertentu dilihat pada konstelasi atau relasi kepartaian. Partai-partai yang diciptakan NU benar gak dia memperkuat basis sebagai ruang kesadaran untuk melakukan satu pemaknaan tadi, bahwa NU harus melahirkan sumber daya yang berpikir secara akademisi gitu, ruang kesadaran rasional tapi berbasis pada tradisi, tapi dia mempersiapkan tidak sekedar entitas KNU-an, tapi dia menjadi negarawan terhadap perubahan dari tujuan-tujuan negara yang harus dicapai. Nah, kalau kepartaian ini memang ada, dia harusnya pada relasi kepentingan siapapun orangnya, apakah partainya ada di P3, di PKB dan segala macam, harusnya dia memperkaya dinamisasi perubahan. Seluruh otoritas program itu dikembalikan pada upaya pengembangan sumber daya, tidak dikungkungi pada kepentingan vested interest dari oligarki feodalistik, sehingga seluruh relasi kekuasaan itu berdasarkan sang penguasa. Lalu dibuat aklamasi di situ, lalu undang-undang diciptakan bahwa otoritas kepartaian ada pada subjek di mana saya sebagai orang yang berkuasa. Nah, bagi saya ini merupakan kemunduran daripada relasi perubahan. Contoh yang sangat menarik misalnya kalau kita ambil partai yang dilahirkan oleh NU, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, gitu. Harusnya dia kan menjadi ruang terbuka pada upaya bagaimana melihat konstelasi nasional, karena diciptakan sebagai dinamisasi dari kaum gerakan arus bawah untuk mensikapi perubahan yang pada saat itu perlawanan terhadap Soeharto. Nah, perubahan reformasi harusnya ini membawa lokomotif teman-teman NU muda yang eskalasinya berubah menjadi klaster sendiri dari ruang kesadaran politik. Itu harusnya membangun pola kompetisi yang terbuka dari jadi gini, partai itu menjadi laboratorium politik gitu, tidak menjadi kejumutan atas dominasi yang dogmatisme, sehingga keteraturan itu dibangun berdasarkan kepentingan para pengurus partai. Nah ini yang sebetulnya itu kan tinggal di itu saja kriterianya. Jangan orang yang bawa uang lalu direkomendasi, yang tidak bawa uang itu
padahal berbasis pada tradisi, lalu diterbengkalaikan, dibuka saja itu menjadi sebuah sistem nilai pada upaya-upaya bagaimana membangun ruang kesadaran itu menjadi ruang yang kompatibel terhadap relasi perubahan, karena perubahan kepartaian itu harus bersinergis terhadap perubahan kenegaraan. Jadi kalau sekarang sudah dinamisasinya memanipulasi sebuah prinsip perundang-undangan, begitu dia jadi negara dia tidak akan jauh, karena pola kesalahan yang sudah dilakukan itu menjadi sistem nilai. Kalau kita meminjam karakter Durkheim dan Weber, sistem nilai itu akan membangun sebuah relasi atas tindakan-tindakan yang mau tidak mau akan menjadi semacam dominasi terhadap perilaku dan pola berpikir yang tidak jauh berbeda ketika dia dilahirkan dalam laboratorium yang salah. Itu yang sebetulnya harus kita koreksi sebagai sebuah kepedulian terhadap bagaimana NU terutama bisa melahirkan sumber daya sebagai pemuda-pemuda yang Indonesia dikatakan bentuk final, tapi bukan menjadi dogmatis atas nama harga mati, tapi dia merupakan relasi yang dinamis dari ruang kesadaran atas paradigma akademisi. Jadi santri dengan berbasis tradisi, tapi sekaligus dia menjadi akademisi atas perubahan keindonesiaan dari sebuah prinsip perundang-undangan yang harus diperbarui. Jadi perundang-undangan bernegara itu tidak menjadi stagnan dan dogmatisme, tapi dia merupakan sebuah perubahan dari sosiologi hukum atas prinsip perundang-undangan yang emang harus diperbaharui dan diperbaharui berdasarkan realitas sosial yang ada. Sesuai dan sinergi seperti itu. Iya, itu makanya di situ. Jadi NU itu menjadi beban tersendiri. Kok bisa, Bang? Ya salahnya orang tua kita lahirkan sebagai NU. Aduh, luar biasa sekali ya Bang, ngomongin atau berbicara terkait politik hari ini, luar biasa. Terlebih NU itu benar sangat. Insya Allah. Tapi tetap mau tidak mau ya harus tetap berjalan ya Bang, walaupun memang realitanya apabila kita berbicara realita ini Bang. Gini, jadi manusia itu kan jangan menghakimi tentang kedirian kita sebagai manusia. Jadi nikmati saja bahwa perubahan itu sunatullah, sehingga kita tidak mati berdiri atau kena stroke karena perubahan yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi gini, kita boleh punya kepentingan, tapi seluruh otoritas dan komitmen Allah atas ketetapan di mana kita bergerak itu tidak seperti apa yang kita inginkan, dan itu merupakan bukan kita harus pesimis gitu loh. Saya dimarahi sama Gus Dur tuh. Kamu kok pesimis sekali, Sar? Perubahan di NU itu kalau memang sudah yakin jalankan saja, salah dan benar itu urusan sejarah. Tapi salah saja dapat pahala apalagi benar. Tapi kalau saya berpikir jahil. Iya, boro-boro benar loh. Kalau salah terus salah lagi, akhirnya kita nggak punya energi untuk memperbaikinya gitu. Salah terus. Itu yang saya selalu berdebat sama beliau di situ, karena saya selalu mengkritisi bahwa perubahan itu harus mendinamisasi sebagai ruang atau bersinergis terhadap ruang cara berpikir kita, gitu, terutama anak-anak muda NU. Karena tradisi yang bagus atas komitmen keindonesiaan, disitulah watak nasionalisme sebagai, kalau kita meminjam Bourdieu, sebagai kapital budaya dan kapital sosial atas jaringan ke-NU-an yang memang masif di bawah. Tapi bagaimana representasi itu tidak menjadi kekerasan simbolik yang mengatur kita menjadi tidak bisa berbuat atas nama kepatuhan atas sistem nilai yang dogmatisme, terutama pada logika-logika dari kepentingan para senior atau mereka-mereka yang sudah duluan di institusi sosial dan politik kita tadi. Itu yang sebetulnya harus kita sikapi gitu. Jadi jalan aja atas nama kemanusiaan kita gitu. Nggak usah ditakuti gitu, dengan hasil apapun. Bang, selesai kita berbicara tentang nasionalisme dan sistem atau perubahan daripada politik Indonesia hari ini, Nana sempat baca tadi Bang tulisan Abang nih, kan kemarin sempat di share juga nih dengan rekan-rekan khususnya pemuda NU. Abang Amsar menulis tulisan yang berjudul nih Bang, Asas Tunggal Pancasila, Ideologi Bernegara atau Politik Hegemoni. Oh, itu resume tesis saya tentang upaya politik Orde Baru menjadikan Pancasila boleh sebagai Bang cerita dikit Bang terkait. Gini, sebetulnya sederhana, setiap rejim itu melahirkan karakter. Lalu sesuai dengan semacam patsum, semacam satu keinginan dari sebuah otoritas rejim.
dia akan melakukan satu upaya, kalau kita minjam Machiavellian, akan mendominasi ruang kesadaran politiknya untuk membangun status quo atas kekuasaan yang ada pada dirinya, apapun resikonya. Jadi zaman kolonialisme dia akan memasukkan pola tarikan-tarikan pada kepentingan undang-undang dasar bernegara, sehingga negara itu menjadi res, gitu kan. Lalu pada kontekstualisasi dia masuk lagi pada undang-undang dasar sementara, lalu masuk lagi di badan konstituante, lalu masuk lagi di dekret presiden, lalu masuk lagi presiden sebagai panglima tertinggi dan presiden seumur hidup. Lalu di Orde Baru itu masuk pada upaya penjagaan atas kemurnian dan dinamisasi Pancasila sebagai sistem sosial politik. Dia membangun asas tunggal itu sebagai representasi dari kontrol atas dinamisasi yang terjadi yang ada di keragaman gerakan-gerakan sosial yang ada di Indonesia. Itu sah-sah saja. Tapi maksud saya gini, teman-teman yang muda, baik NU ataupun yang ada di berbagai jaringan sosial keormasan yang ada, itu mau tidak mau harus membiasakan bagaimana perspektif dari realitas sosial yang ada itu diangkat menjadi satu pengamatan akademik gitu loh. Sehingga pengamatan akademik itu merupakan ruang ilmiah yang bisa selalu dikoreksi. Jadi dia tidak dogmatis, dikoreksi kalau memang harus dirubah saja, karena prinsip perundang-undangan kan ada pasal tersendiri atas nama perubahan supaya dia tidak menjadi dogmatis. Disitulah merupakan dinamisasi dari ruang kolektivitas untuk berbicara tentang bagaimana negara yang memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat. Nah, tulisan saya memang, ya saya pikir ini tulisan ilmiah sebetulnya biasa saja, tapi saya mencermati bagaimana senjata ideologi dipakai oleh rejim Orde Baru, lalu dia memanipulasi ruang kesadaran ideologi sebagai kepentingan dari status quo yang ada. Sementara di Habibie, di SBY dan segala macam, dia masuk atas nama demokratisasi yang terbuka menjadi liberalisasi, tapi liberalisasi itu juga merupakan sebuah perspektif sendiri dari kepentingan kapitalisme. Akhirnya yang terjadi adalah pola benturan dari sebuah kepentingan di mana basis-basis kapitalistik itu membangun ruang kesadarannya di institusi negara, tapi juga membangun ruang kesadaran di oposisi. Nah, tinggal kita rakyat yang awam kan jadi bingung, ini konfliknya kok itu saja gitu loh, nggak berkembang gitu. Nah, ini yang sebetulnya tidak menggugah. Kalau saya melihat itu proposal aja dalam rangka membangun konflik-konflik, lalu ada fundingnya dan fundingnya berebut. Tapi bagaimana para makelar dari atau para mediator yang memang mengambil keuntungan di situ itu bisa menikmati seluruh kekacauan ini sehingga dia punya privilege untuk mengambil atau menjadi proposal-proposal atas nama demonstrasi dan konflik-konflik sosial yang ada. Nah, itu masalah kocok ulang terhadap kekuasaan gitu loh. Tapi ya sah-sah saja memang upaya-upaya kekuasaan, tapi jangan mendiskriminasi dan jangan mendolimi pada relasi kepentingan masyarakat sehingga masyarakat itu tidak dibangun ruang kesadarannya secara partisipatif sebagai logika-logika tentang perubahan perpolitikan Indonesia, tapi dia dibangun ruang kesadaran mobilisasi, akhirnya dia menjadi loyalitas terhadap otoritas yang sesungguhnya secara prinsip nilai dimanipulasi gitu loh. Itu yang sebetulnya harus kita pertanyakan di situ sebagai ruang kajian-kajian teoritis. Nah, tulisan saya memang sebagian besar mensikap itu sebagai ruang bagaimana kita mencermati atas perubahan secara akademisi gitu. Jadi harus secermat itu ya Bang ya, berbicara nasionalisme lalu. Iya, salahnya jadi manusia. Lagi-lagi salah. Iya, salahnya kita jadi manusia yang lahir di Indonesia, yang masalahnya sejak Republik ini dilahirkan sampai sekarang itu masalah semua gitu. Dan yang lebih masalah lagi, kita ada dalam tradisi ke-NU-an. Nah, gitu. Konflik pertentangan atas nilai itu juga menjadi representasi atas kepentingan orang luar yang seolah-olah menjadi NU tapi memanipulasi kesadaran NU sehingga dia bisa menjadi NU menjadi eskalator pada kepentingan kekuasaan politik. ada itu Bang. Ya tinggal diamati aja. Tinggal diamatkan saja, itu bisa sangat banyak sekali, mungkin tebal bukunya nanti. Gitu. Nggak tahu Nana Bang, ternyata Ya mudah-mudahan sih nggak ada. Nggak ada. Luar biasa.
berbicara terkait pemuda, nasionalisme dan perubahan politik Indonesia malam hari ini. Mungkin ada pesan nih Bang untuk rekan-rekan pemuda di rumah agar tetap semangat untuk meningkatkan nasionalisme serta tetap menggiring ya perubahan politik Indonesia nih Bang. Gini, saya sih sebetulnya masih koordinator IPA Gemenu, dipercaya sebagai satu institusi kultural walaupun saya sebagai dosen. Dan saya dikritik, kok masih muda aja, berubah aja forum komunikasi generasi tua. Nah, itu satu, sebetulnya itu masukan untuk saya. Iya. Tapi saya sebagai orang yang memang berjibaku dalam sebuah proses perubahan, nah, gitu ya, pada dinamisasi adik-adik saya dan teman-teman saya di logika-logika akademis. Nah, ada hal yang paling terpenting kalau kita sebagai pemuda, lalu mahasiswa dan santri. Ini akumulasi 3 subjek yang masuk. Tolong setiap individu, apapun basis tradisinya, basis akademiknya atau basis sosialnya, dia harus menjadi subjek atas perubahan. Sehingga ruang kesadaran untuk memperbaharui sistem berpikirnya itu menjadi selalu sinergis terhadap perubahan-perubahan pada upaya kepentingan yang tadi mengimplementasikan bahwa negara itu hadir di masyarakatnya. Jadi kita mengambil prophetik itu sebagai substansi dari tanggung jawab kita sebagai khalifah Allah, kasarnya seperti itu. Terus juga jangan sampai kita menjadi objek dari kepentingan orang lain. Jadi ya kalau singkatnya, pemuda harus menjadi subjek atas perubahan, jangan menjadi objek dari kepentingan orang lain. Jadi jadilah diri sendiri. Bagaimana melihat watak perubahan itu merupakan ruang kesadaran atas perubahan yang memang dilakukan secara sadar dan secara metodologis. Jadi selalu nanti parameternya akan terukur sebagai logika atas pembaharuan dari entitas. Jadi dia selalu segar dalam upaya perubahan yang ada, dan insya Allah siapapun ketika dia melakukan satu pemaknaan atas sistem dan mekanisme dengan dia menjadikan subjek atas dirinya atas perubahan, dia selalu garda depan. Karena kalau kita meminjam Ki Hajar Dewantara, ya, di depan dia mimpin, di tengah dia mendinamisasi, di belakang dia mendorong seluruh perubahan itu. Jadi dia di mana saja dia hadir, dia menjadi subjek terhadap perubahan tersebut, apapun posisinya. Jadi tidak harus, ya saya bilang tidak harus menjadi pemuda, harus PKB dulu, harus partai ini dulu, nggak perlu gitu. Pemuda ya sebut pemuda, kalau pilihannya dia mau menjadi institusionalisasi ya masuk dalam sebuah skala kepartaian. Kalau dia memang masuk pada profesionalisme sebagai gerakan budaya dan gerakan profesi di bidang lain, ya masuk saja, tapi sinergis saja bahwa itu bagian tanggung jawab kita sebagai manusia yang mau tidak mau harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah atas perubahan yang memang kita mau capai. Kayak kata-kata terakhir saya mungkin itu, jadilah subjek atas dirinya, jangan menjadi objek dari kepentingan orang lain. Terima kasih Bang, ya, terima kasih, sama-sama mampir ke SBL, ngobrol bersama rekan-rekan SBL di rumah. Semoga sehat selalu ya Bang ya, dilancarkan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Insya Allah sehat selalu semua. Bisa mampir ke SBL lagi kan. Amin. Luar biasa sekali rekan-rekan malam hari ini bersama aktivis atau pegiat FK Gemenu, pengurus pusat ya. Lalu ada sedikit kalimat ya yang bisa saya petik untuk pribadi saya ambil, dan untuk rekan-rekan di rumah dengan tema pemuda, nasionalisme dan perubahan politik Indonesia. Tidak ada perubahan untuk pemuda yang suka rebahan, maka kurangi rebahan dan ciptakan banyak perubahan. Sekian dari saya, Nana Ratnasari. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.